Wawan. Wawan ke 1,0. Piuk. Piuk. Hawai kakak-kakak. Aku terkapar setelah 2 pukulan telak mendarat di perutku. Rasa sakit, perih dan mual terasa sekali. Entahlah butuh waktu berapa lama lagi diriku agar bisa mengimbanginya. Wan, ikut saya sebentar. Ujar guruku ketika latihan sepertinya sudah selesai. Aku lantas memaksa bangun di tengah sakit yang kuderita di bagian perut. Latihan bertarungku sudah berjalan sekitar tahun ketika sejak dia memungut serta mendidikku November tahun 2009 lalu dan sekarang ke 2019. Namaku Wawan Darmono. Kota asalku adalah Solo dan pada saat itu, ketika masih anak-anak sekitar tahun ke-10 aku diasingkan oleh orang tuaku di Jakarta. Entahlah, aku tidak mengerti kenapa aku Transfer dibuat ke bank mana aja, gratis 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru. Transfer ke bank mana aja, gratis 100 kali per bulan. Download aplikasi GoPay baru. Lamanya berjalan tanpa arah tujuan. Menangis di jalanan. Mencari sisa-sisa makanan di tong sampah untuk bertahan hidup dan dia bernama Tuan Bajang yang sekarang ini sedang melatih teknik bertarungku. Bukan hanya bertarung, dia juga mengajarkanku banyak ilmu termasuk ilmu-ilmu gaib. Aku sudah bersumpah dalam hatiku. Apapun yang terjadi akan selalu mengikuti apapun yang diperintahkan olehnya. Dia yang menolongku dari mereka yang diciptakan orang tuaku sendiri kala itu. Ada apa Tuan? Ucapku menghampirinya. Sudah berapa kali ku bilang, jangan memanggilku Tuan. Panggil saja Ayah, kamu sudah kuanggap anak sendiri sudah sejak lama. Ucapnya seperti marah kepadaku. Itu tidak mungkin Tuan, saya merasa masih sangat berhutang budi kepada Anda. Jeti, apa yang ingin Anda sampaikan? Aku masih berdiri sedangkan dia duduk di sebuah kursi. Maukah kamu melamar pekerjaan sekaligus menjadi pengawas untuk seseorang di sebuah rumah sakit? Ungkapnya dengan serius. Siapa yang ingin guru awasi di sebuah rumah sakit? Dari pihak keluarga tidak ada yang sedang dirawat. Mungkinkah ada orang lain yang sedang ia selidiki? Kamu pasti bertanya-tanya kenapa saya memintamu untuk bekerja di sana kan? Aku tidak menjawabnya. Hanya mengangguk sebagai isyarat aku memang menanyakan hal tersebut. Seseorang teman dekatku meminta agar aku ikut mengawasi sekaligus membantu seorang cucu yang selama ini dia cari. Anaknya itu dibesarkan oleh seseorang yang juga akan menumbalkannya ketika umurnya genap 20 tahun. Dan aku sudah tua untuk hal seperti itu Wan. Siapa nama anak itu Tuan? Namanya adalah Aziz. Dia sama sepertimu. Bedanya adalah dia tidak mempunyai orang tua sejak lahir karena orang tuanya dibakar hidup-hidup. Itu yang kudapatkan dari temanku. Mengerikan sekali. Anak itu pasti tumbuh dengan melalui banyak hal yang sulit. Saya masih bersyukur ketika bertemu dengan Anda sewaktu itu sedangkan dia, mungkin saja lebih buruk. Begitulah Wan. Jadi bagaimana? Kamu bersedia atau tidak untuk mengawasinya? Saya bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Anda Tuan. Aku memang sudah bersumpah akan melakukan apapun yang Tuan Bajang perintahkan sekalipun tugas tersebut mempertaruhkan nyawaku. Itu bagus. Esok kamu akan langsung melamar bekerja di sana sebagai sopir pengantaran jenazah yang sama dengannya. Berteman serta berbaurlah dengannya atau jaga jarak seminimal mungkin. Aku mengandalkanmu Wan. Aku pun meninggalkan guru dan menuju ke kamar karena ia memberikan gestur untuk meninggalkannya. Tentu saja aku akan melakukan tugas ini demi dirinya dan bekerja keras untuk tidak mengecewakan guru yang selama ini sudah merawatku. Seminggu berselang setelah aku berhasil masuk dan bekerja di rumah sakit yang ditunjukkan oleh guru, aku mulai mengawasi pemuda yang bernama Aziz. Dia bodoh. Banyak bertanya tetapi terlihat baik di mataku. Benar kata guru, dia dikelilingi aura negatif di sekitarnya. Aku bisa merasakannya apalagi ketika bertemu dengan orang yang bernama Jono. Dialah orang yang paling dekat dengan Aziz untuk saat ini. Sedang apa Wan? Ujar salah satu rekan sopir bertanya kepadaku karena melihatku acap kali melamun. Tidak apa, aku hanya senang melamun saja. Jawabku singkat sambil menghisap rokokku. Kamu masih muda tetapi melamar sebagai sopir di sini. Apa tidak ada pekerjaan lain? Tanya dia lagi. Mencari pekerjaan di kota ini tidak semudah itu Pak. Lagian, yang penting pekerjaan itu halal hehe. Iya juga sih. Lagian ada juga pemuda yang usianya lebih muda sedikit darimu ikut mendaftar. Tetapi dia dibawa langsung oleh Pak Jono. Mungkin orang ini bisa memberiku informasi mengenai orang yang bernama Jono.
Jujur saja, aku tidak menyukai orang tersebut. Dari luar saja sudah nampak auranya yang kotor serta dipenuhi negatif. Bapak kenal Pak Jono? Tanyaku santai. Wah, tentu saja. Dia kan kepala divisi kita di sini. Berulang kali juga dia ingin diangkat jabatannya, selalu menolak dengan alasan ingin selalu dekat para sopir. Tentu saja itu hanya bualan karena pada waktunya nanti akan mengambil kesempatan untuk mengambil nyawa dari Aziz. Aku paham betul kenapa dia tidak ingin naik pangkat jabatan. Pak Jono orang yang sangat hebat berarti ya, Pak? Ya, begitulah. Kalau begitu ayo kita berangkat menjemput Wan. Kami pun menjalankan tugas yang diberikan oleh atasannya, yaitu menjemput pasien yang terduga akan meninggal dunia. Sudah 7 hari lamanya aku bekerja, namun aku belum bisa berkenalan dengan orang yang bernama Aziz. Selain kaku, dia juga banyak sekali tugas namun tidaklah mengeluh sedikit pun. Anak itu lumayan pekerja keras. Entah kenapa. Walaupun dia dikelilingi oleh aura-aura negatif, tetapi ia seolah tidak berpengaruh terhadap dirinya. Pastinya, dia dilindungi oleh sesuatu yang aku tidak tahu siapa. Sepertinya Jono tidak akan dengan mudah mendapatkan anak itu. Berselang 3 minggu kemudian, tibalah aku berkenalan dengannya untuk pertama kali sejak aku masuk di rumah sakit ini. Namaku Aziz. Siapa namamu? Ujarnya menjulurkan tangan. Senang bertemu denganmu, Ziz. Namaku Wawan. Aku menjabat tangannya. Kami tidak berbicara banyak dikarenakan ada tugas masing-masing. Dilihat dari aura serta pergerakannya, Aziz sepertinya orang yang sangat polos, tidak tahu apa-apa. Bermodalkan seperti itu, dia terus berjalan di dalam bayang-bayang Jono. Berhati-hatilah, Ziz, jangan banyak melamun. Soal apa, Wan? Sudahlah, waspada saja. Aku duluan. Aku meninggalkannya yang masih bertanya-tanya. Sopir jenazah pekerjaan yang menyeramkan? Tentu saja itu menurut kalian. Menurutku ini hal yang sepele. Mendapat gangguan dari mayat adalah hal yang biasa untukku sebab aku pernah dipendam oleh guru di dalam hutan sendirian dengan hanya mukaku saja yang tersisa. Bermacam-macam setan sudah datang kala itu. Sebab itulah aku seperti tidak aneh jika mendapat gangguan dari setan-setan jenazah yang kuantar. Diam. Jangan belagak seperti penyanyi Kamu tidak akan pernah bisa hidup lagi. Menderitalah di alam kubur sana. Ucapku kala mendapat gangguan saat mengantar jenazah tempo lalu. Itulah yang kulakukan. Gangguan seperti itu tidak akan bisa meruntuhkan mentalku dengan mudah. Lagian, mereka sudah menjadi mayat dan tidak akan bisa hidup lagi. Apa yang harus kutakutkan? 4 hari berselang setelah pertemuanku dengan Aziz, aku ditugaskan untuk pengantaran pada saat malam hari di daerah di bilangan Jakarta. Tugasku banyak di hari ini. Jono sepertinya memberatkan tugas yang sangat banyak hari ini kepadaku dan tentunya, Aziz tidak dapat kuawasi di rumah sakit. Tok. Aku mengetuk ingin memberikan berkas pengantaran yang sudah selesai kepada Jono di ruangannya. Entah kenapa masalah berkas harus langsung diberikan padahal, dititipkan kepada staf saja sudah cukup seharusnya. Wawan, kamu terlambat sepertinya. Ucapnya tiba-tiba ketika aku memberikan berkas. Maksud Bapak? Rasanya saya bekerja sudah sesuai dengan SOP. Jawabku bingung. Bukan itu maksud saya. Seandainya kamu lebih cepat 30 menit. Mungkin kamu bisa menemani Aziz ke Solo tadi. Brengsek. Jadi itulah kenapa dia terus membuatku sibuk sedari pagi agar Aziz luput dari pandanganku. Mungkinkah dia sudah menyadari kalau aku selalu memperhatikan Aziz? Tapi kenapa bisa Aziz dikirim ke Solo? Pertanyaannya adalah untuk apa? Lagian saya juga belum istirahat, Pak. Mungkin tidak akan sanggup jika harus menemani Aziz. Jawabku dengan santai agar terlihat tidak peduli. Oh iya, kupikir kamu mengawasinya selama ini. Tapi, ya sudahlah, mungkin itu hanya perasaan saya saja. Pulang dan beristirahatlah. Ucapnya. Orang ini memang harus diwaspadai secara khusus. Dia bisa menyadari pengawasanku selama ini. Yang kutakutkan adalah bagaimana kondisi Aziz selama berada di Solo. Jika saja dia terbunuh maka, aku tidak punya muka untuk bertemu dengan guru nantinya. Pesan apa, Mas? Kopi hitam saja, Bu. Aku tidak langsung pulang ke kontrakanku, melainkan sedang mengawasi rumah dari Jono. Dengan mengikutinya saja. Menurut penuturan orang di rumah sakit,
Jono mempunyai rumah yang sederhana, tetapi sekarang, aku melihatnya secara langsung dan mendapati mobilnya masuk ke dalam rumah yang sangat besar. Selama ini dia menutupinya dengan sempurna. Ujarku dalam hati ketika melihatnya masuk. Tidak hanya megah dan mewah, rumahnya juga dikelilingi pagar gaib yang sangat kokoh pekat. Dari luar mungkin akan terlihat mewah, tetapi rumah sebenarnya ialah bangunan besar dan dicat dengan darah manusia. Asumsi inilah yang menguatkan bahwa Jono ini memang penganut pesugihan tingkat tinggi dan perjanjian untuk melanjutkannya adalah dengan tumbal manusia. Rumah ini harus diawasi secara terus-menerus agar aku bisa mendapat banyak informasi. Sepertinya saya baru lihat masnya di sini. Orang baru ya? Tanya seorang ojol kepadaku. Enggak mas, lagi mampir aja buat ngopi di sini. Oh alah, dari tadi melihat ke arah rumah besar itu. Ada apa memangnya mas? Ternyata orang ini memperhatikanku dari tadi. Dilihat dari wajahnya, dia tidaklah berbahaya. Mungkin saja dia asli warga sini dan bisa digali informasi tentang Jono. Siapa yang mempunyai rumah sebesar ini ya mas? Oh, rumah ini punya Pak Jono. Entahlah, dia orang yang jarang sosialisasi dengan orang-orang sekitar, mungkin merasa levelnya berbeda dengan kami. Dia kerja apa ya mas? Rumahnya besar sekali. Kapan ya saya bisa mempunyai rumah semewah ini? Tanyaku untuk memancingnya mengeluarkan informasi. Wah siapa yang gak mau punya rumah semewah ini mas? Mas, lagian saya juga kurang tahu Pak Jono ini kerjanya apa. Hanya pernah mendengar kalau dia ini mempunyai usaha di luar negeri. Menarik sekali, padahal dia hanya bekerja di rumah sakit saja. Dan rumah ini adalah rumah keduanya dan aku rasa, dia masih punya harta yang tersembunyi di tempat lain. Ya sudah mas, saya dapat orderan nih. Duluan ya. Ojol tersebut lantas pergi. Tetapi aku masih melihat-lihat ke arah rumah besar milik Pak Jono selama kurang lebih 1 jam lagi setelah ojol itu pergi. Kurasa memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebab Jono sepertinya tidak melakukan sesuatu yang aneh untuk mengganggu Aziz yang sedang ditugaskan ke Solo olehnya. Berapa bu? 5.000 saja mas. Mahal juga untuk sebuah kopi. Tapi tak apa, toh juga aku ingin segera pulang. Tetapi saat aku ingin mengendarai motor, tiba-tiba seorang wanita yang sangat cantik yang sedang berjalan mengambang di udara memasuki perkarangan rumah Jono. Aku lantas memarkirkan kembali dan menatapnya lagi. Wanita itu bersama dengan 6 pengawalnya yang memakai jubah hitam hingga wajahnya tidak terlihat. DGH. Tiba-tiba perasaanku tidak enak kalau wanita cantik itu langsung masuk ke dalam rumah itu dengan cara menembus. Tak pikir lama, aku langsung menjalankan motorku ke arah rumah Tuan Bajang. Aku harus melaporkan ini secepatnya. Sekitar 1 jam lamanya berkendara. Aku sampai di gerbang rumah guru. Dengan segera, aku langsung masuk ke dalam. Tetapi sebelum aku mengetuk, pintu sudah terbuka begitu saja. KLYTTT. Langsung masuk saja Wan. Ujar guru kepadaku. Aku lantas masuk dan menemukan guruku sedang bersama seseorang berpakaian putih. Wajahnya bersih dan tidak sama sekali terlihat tua. Mungkin dia adalah teman dari guru dan paman dari Aziz yang dikatakan tempo lalu. Maaf, saya tidak tahu jika guru sedang ada tamu. Ujarku membungkuk ke arah mereka berdua. Tidak apa Wan, kamu langsung beristirahat saja. Saya tahu kamu ingin melaporkan perkembangan Aziz kan? Lupakan saja, kami sedang membahasnya sekarang. Ujar guruku tersenyum. Itu benar. Masalah Aziz di Solo biar dibantu oleh pamannya di sana. Paman yang mana Kang Mas? Ucap guruku bertanya. Sobri, Aziz masih mempunyai paman selain diriku. Lagi pula, waktu tumbalnya belum saat ini. Mereka harus berusaha lebih keras jika sekarang ingin menangkap Aziz. Jadi, jangan khawatir untuk saat ini. Jawabnya. Aziz akan baik-baik saja. Saya percaya Kang Mas akan selalu memantaunya. Saya juga sudah meminta Wawan untuk berada di dekatnya langsung. Terima kasih Bajang, jika cucuku itu sangat merepotkanmu. Kang Mas itu bicara apa toh? Jika Aziz adalah cucumu, berarti dia juga cucuku. Dan untukmu Wawan, beristirahatlah. Jangan terbebani masalah Aziz. Dia akan kembali lusa nanti dengan selamat. Aku tidak bisa membantah ataupun berbicara lagi jika guruku sudah berbicara seperti itu. Dengan berjalan mundur, aku lantas keluar dari rumahnya. Dalam perjalanan,
Sebetulnya aku merasa guru kecewa padaku. Dan dia sedang menanganinya sendiri. Tentu saja aku akan berusaha dengan keras setelah Aziz pulang dari Solo nanti. Lain kali, aku akan langsung